Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Supratno MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer. Saya Muhammad Junaidi ingin presentasikan integrasi konsep ukhuwah Islamiyah dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, aliran, dan kepercayaan. Perbedaan ini berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya membentuk Indonesia sebagai masyarakat yang beragam. Salah satu aspek penting dalam pemikiran Islam yang relevan dengan pendidikan multikultural adalah konsep ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jadi, maksud dari latar belakang ini tersebut adalah bahwa konsep ukhuwah Islamiyah itu dipandang sangat relevan dengan pendidikan multikultural karena mengajarkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan. Ingin menekankan bahwa nilai-nilai ukhuwah dalam Islam dapat menjadi dasar dalam membangun pendidikan yang menghargai keragaman di Indonesia. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini saya hanya mengambil 3 poin yang menurut saya itu penting. Yang pertama itu ada tujuan 1, yaitu menganalisis bagaimana nilai-nilai multikultural dikonseptualisasikan dalam visi, misi, dan dokumen kurikulum sekolah Islam. Jadi di dalam visi, misi, dan dokumen sekolah Islam itu seharusnya mencantumkan nilai-nilai pendidikan multikultural agar siswa-siswinya itu sudah mengetahui, supaya juga mereka saling menghargai atas perbedaan ras, suku, budaya. Jadi supaya tidak ada lagi yang namanya membeda-bedakan antara suku, budaya, ras, dan juga agama. Terus tujuan keduanya itu ada mengeksplorasi bagaimana guru pendidikan agama Islam ataupun guru PAI mengintegrasikan konten multikultural ke dalam pembelajaran mereka. Jadi di sini itu ada strategi ataupun pengajaran seorang guru kepada siswa. Yaitu yang pertama adalah mengajarkan nilai toleransi, keberagaman, dan penghargaan terhadap perbedaan melalui materi PAI. Jadi guru PAI itu harus mencantumkan ataupun menselipkan pengajaran toleransi, keberagaman, dan penghargaan terhadap perbedaan kepada siswa-siswanya agar mereka mengerti atas toleransi itu apa, keberagaman itu apa, dan penghargaan terhadap perbedaan itu apa. Terus yang kedua itu adalah strategi ataupun metode pembelajaran yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Terus yang terakhir itu adalah menggunakan contoh. Jadi seorang guru itu harus menggunakan contoh ataupun praktek dalam pengajarannya, seperti pemilihan materi, penggunaan contoh kasus ataupun in-text di kelas, supaya siswa-siswa itu paham tentang pendidikan multikultural, tentang pengertian toleransi. Terus yang ketiga itu ada menyelidiki upaya-upaya sekolah dalam mengurangi prasangka dan membangun sikap positif antar kelompok di kalangan siswa. Jadi bagaimana itu sekolah berperan aktif dalam menciptakan hubungan antar siswa yang baik, bebas prasangka buruk ataupun negatif, dan saling menghormati di tengah keberagaman yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada landasan teori, di mana landasan teori ini ada dua pengertian, yaitu ukhuwah Islamiyah dan multikulturalis. Ukhuwah Islamiyah itu adalah terbentuknya suatu ikatan sesama muslim meskipun terdapat perbedaan ras, warna kulit, dan kebangsaan. Sedangkan multikulturalis mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural, kulturalisme berarti pengertian budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralis bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan juga ekonomi. Jadi kedua konsep ini tuh saling melengkapi. Ukhuwah Islamiyah itu memberikan alasan moral dan spiritual
Sedangkan pendidikan multikultural itu menyediakan kerangka sosial untuk mengimplementasikannya. Integrasinya keduanya itu menghasilkan modal pendidikan Islam yang menghargai perbedaan dan juga menolak diskriminasi, mengajarkan empati, tolong-menolong, dan juga kesetaraan, serta membangun karakter siswa yang religius. Dan selanjutnya ini sudah masuk di pembahasan, di mana pembahasan ini mengenai pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat beradaptasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Terus juga sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleransi, cinta damai, dan juga menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka sehari-hari karena terbentuknya pada karakter dan kepribadiannya. Jadi dalam pembahasan ini itu sekolah itu memiliki peran penting untuk mengajarkan pendidikan multikultural sejak awal ataupun sejak dini agar mereka sudah terbiasa dengan cinta damai, perbedaan, dan juga menghargai di kehidupan bersamaan. Maka nilai tersebut itu akan terbentuk sebagai bagian karakter dan kepribadian siswa. Dan pada akhirnya nilai-nilai ini tuh akan tercermin dalam perilaku siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di dalam pembahasan ini tuh ada nilai-nilai pendidikan multikultural, di mana ini terdapat 4 nilai. Yang pertama itu ada nilai toleransi, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan juga nilai kesetaraan. Nah, kalau nilai toleransi itu kita harus saling menghargai setiap perbedaan dari teman kita ataupun tetangga kita. Yang mungkin mereka berbeda dengan kita, entah itu berbeda dari ras, suku, warna kulit, ataupun agama. Meskipun mereka berbeda dengan kita harus saling menerima dan saling menghargai setiap perbedaan-perbedaan itu. Dan terus yang kedua itu ada nilai demokrasi. Nah, nilai demokrasi ini kalau contohkan dalam dunia pendidikan, seperti seseorang yang menyalonkan sebagai ketua OSIS, mereka berhak untuk menyalonkan selagi mereka mampu dan memiliki pengetahuan yang luas ataupun yang setara untuk menjadi pemimpin tanpa membedakan tentang suku, ras, dan yang lainnya. Dan terus ada nilai keadilan. Jadi nilai keadilan ini adalah kesamaan hak kepada setiap orang, artinya tidak memihak sebelah saja, memberikan perhatian yang sama, kesempatan yang sama, dan kebutuhan yang sama, dan motivasi yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Terus ada nilai kesetaraan, dan kesetaraan ini adalah dimaknai dengan perilaku yang sama. Jadi walaupun setiap orang itu memiliki perbedaan dengan kita, entah itu dari suku, ras, ataupun budaya, dan bahkan agama, itu kita harus memberikan perilaku yang sama terhadap perbedaan itu. Misalnya kayak kita Islam, terus kita punya tetangga ataupun teman yang non muslim gitu, dan kita harus memberikan perilaku kita terhadap mereka tuh harus sama gitu dengan teman-teman kita yang memiliki agama yang sama. Jadi tanpa membeda-bedakannya, walaupun dia bukan non muslim, kita harus memberi perilaku yang sama gitu kepada teman kita. Selanjutnya sudah masuk dalam kesimpulan. Jadi dalam penelitian integrasi konsep ukhuwah Islamiyah dalam pendidikan multikultural menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai persaudaraan Islam dalam sistem pendidikan yang beragam di Indonesia. Ukhuwah Islamiyah mencakup 3 aspek, yaitu persaudaraan sesama muslim, persaudaraan dalam bangsa, dan persaudaraan manusia secara umum, yang memiliki pendekatan pendidikan multikultural yang menekankan toleransi, keadilan, serta penghargaan terhadap perbedaan. Jadi maksud dari uraian kesimpulan tersebut itu adalah menunjukkan bahwa nilai persaudaraan Islam dapat menjadi dasar untuk membangun pendidikan yang inklusif
dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.